Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi kita jumpa dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya berada di lokasi dekat sebuah sungai. Nah, sungai ini banyak ditulis dalam Alkitab, baik penggunaannya atau penulisannya secara harfiah maupun penggunaan kata secara alegori. Nah, saya akan membacakan sebuah ayat dalam Kitab Mazmur, saudara bisa menyimaknya. Kitab Mazmur pasal yang ke-42 ayat pertama demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Nah, ini ungkapan pemazmur yang menyatakan kerinduannya kepada Tuhan. Itu digambarkan seperti rusa yang begitu atau sangat merindukan air, merindukan sungai. Nah, kita tahu bersama bahwa sungai ini menjadi sebuah kebutuhan manusia. Tidak hanya manusia, hewan pun merindukan atau membutuhkan sungai. Nah, ini adalah sebuah gambaran ya, bagaimana ungkapan dari pemazmur yang begitu merindukan Tuhan itu bagaikan seekor rusa yang merindukan air. Ada sebuah hasrat yang kuat, ada sebuah kerinduan yang kuat untuk merindukan Tuhan. Nah, tentu saudara, kita tahu bersama, orang yang mau mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan, dia bisa nyatakan kerinduannya itu lewat doa. Karena doa ini adalah sebuah sarana kita untuk kita menyatakan kerinduan, hasrat kita akan Tuhan. Kita berdoa karena kita mau rindu mencari Tuhan. Nah, dalam renungan kali ini mari kita merenungkan bagaimana kita menyatakan hasrat kita, kerinduan kita kepada Tuhan itu lewat doa. Yang pemazmur ungkapkan seperti rusa yang sangat dan begitu merindukan sungai yang berair. Nah, saya membacakan sebuah ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat yang sering saudara dengar ya. Paulus berkata, tetaplah berdoa. Doa adalah sarana kita untuk kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Nah, doa itu begitu penting bagi anak-anak Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita dapatkan dengan kita berdoa. Dengan kita menyatakan kerinduan hasrat kita kepada Tuhan lewat doa. Yang pertama ya, beberapa keuntungan yang kita peroleh di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Yang pertama, keuntungan yang pertama, dengan berdoa, maka kita akan melihat apa yang diinginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, Tuhan akan mengabulkannya. Dengan berdoa kita akan melihat bahwa harapan-harapan hidup kita akan terpenuhi, akan menjadi sebuah kenyataan, karena Tuhan menjawab setiap doa-doa orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan berdoa di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang kedua, manfaat yang kedua, kita menyatakan kerinduan kita, hasrat kita kepada Tuhan lewat berdoa, maka di sana kita akan melihat kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang percaya yang bertanya-tanya, Tuhan, saya ingin memahami apa kehendak Tuhan. Saya katakan, berdoalah. Dengan engkau berdoa, maka kehendak-kehendak Tuhan akan dinyatakan kepadamu. Karena engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan akan menyatakan apa maunya di dalam kehidupanmu. Tuhan akan menyatakan kehendaknya di dalam kehidupanmu. Karena engkau
berdoa dan berdoa dan berdoa. Nah, hal yang ketiga atau keuntungan yang ketiga yang kita dapatkan dari kita menyatakan hasrat kita, kerinduan kita kepada Tuhan lewat berdoa, yaitu di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Nah, dengan berdoa maka kita bisa melihat bahwa kehidupan kita adalah orang-orang yang rindu, yang begitu memiliki hasrat yang kuat. Maka ayat ini selanjutnya berkata, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Yang ketiga ini, dengan berdoa, maka kita akan beroleh pengampunan dosa. Kita akan diampuni apa yang menjadi kesalahan kita, apa yang menjadi dosa kita yang mungkin selama ini kita perbuat di hadapan Tuhan. Dengan berdoa, maka kita akan melihat pengampunan yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Mari lewat renungan kali ini, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara yang ada, yang menyaksikan konten video ini. Mari saya katakan, tetaplah berdoa. Karena dengan berdoa, di sana engkau menyatakan hasratmu kepada Tuhan. Engkau bisa mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mungkin ada pergumulan, ada masalah, ada kerinduan dan harapan hidup yang ingin saudara nyatakan mungkin dengan sesama manusia. Engkau tidak merasa cukup atau tidak merasa puas. Tapi nyatakanlah itu kepada Tuhan lewat doamu. Maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Tuhan akan mengabulkan apa yang diinginkannya. Dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Puji Tuhan, saya percaya dari tempat ini, di tepi sungai ini, kabar baik, kabar firman Allah saya beritakan. Saya yakin, saya percaya memberkati jemaat Tuhan, memberkati setiap mereka yang menyaksikan konten video ini. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.